Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Pak Furkon sebagai dosen pengampu jaringan syaraf tiruan. Yang saya hormati teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai metode Hopfield. Dengan anggota kelompok Ajagraf Saputra, Arifal Rifai, saya Fauzi Amir, Muhammad Fajar Sodik, Muhammad Rizky Fauzi, Muhammad Firdaus, Raihan Said, Syarif Hidayat, dan Yusuf Bahtiar. Metode Hopfield, algoritma Artificial Neural Network Hopfield, diperkenalkan pada tahun 1982 di California Institute of Technology. Dalam jaringan Hopfield, semua neuron saling berhubungan penuh. Neuron yang satu mengeluarkan output dan kemudian menjadi input bagi semua neuron lain. Proses ini terus berulang sampai output yang diinginkan tercapai. Arsitektur jaringan Hopfield. Jaringan Hopfield Discrete merupakan jaringan saraf tiruan yang terhubung penuh atau fully connected, yaitu bahwa setiap unit terhubung dengan setiap unit lainnya. Jaringan ini memiliki bobot-bobot yang simetris. Pada jaringan Hopfield, setiap unit tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Secara matematik, hal ini memenuhi WIJ sama dengan WJI untuk I tidak sama dengan J, dan WIJ sama dengan 0 untuk I sama dengan J. Fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan Hopfield adalah fungsi energi Lyapunov, yaitu sebuah fungsi yang terbatas dan menurun untuk mendapatkan kestabilan pada aktivasinya. Berikut adalah contoh Hopfield 6 neuron. Berikut adalah algoritma jaringan Hopfield Discrete. 1. Inisialisasi matriks bobot W. 2. Masukkan vektor input atau infect, lalu inisialisasi vektor output atau outfact, yaitu outfact sama dengan infect. 3. Mulai dengan counter I sama dengan 1. Selama infect tidak sama dengan outfact, lakukan langkah 4-7. Jika I sampai maksimal, maka reset MJD 1. 4. Hitung nilai ke I sama dengan dot product, yaitu infect kolom ke I dari W. 5. Hitung outfact ke I sama dengan F, yaitu nilai ke I. F adalah fungsi ambang. Ke-6. Update infect dengan outfact. 7. I sama dengan I plus 1. Berikut contohnya. Ada dua buah pola yang ingin dikenali. Pola A 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan pola B 01, 01, 01. Bobot-bobotnya sebagai berikut, seperti pada gambar. Berikut adalah contoh penyelesaian. Aktivasi node pertama pola A, lalu aktivasi node kedua pola A. Node 3 sampai 6, hasilnya 4, min 6, 4, min 6. Cara yang sama lakukan untuk pola B yang hasilnya min 6, 4, min 6, 4, min 6, 4. Berikut adalah contoh satu pengujian. Hasil aktivasi node-node pada pola A yaitu 4, min 6, 4, min 6, 4, min 6, dan pola B min 6, 4, min 6, 4, min 6, 4, dibandingkan dengan fungsi aktivasi seperti pada gambar. Berikut adalah contoh pengujian, seperti pada gambar tabel berikut. Berikut adalah tabel contoh pengujian, di mana Ft sama dengan inputan pola A dan Ft sama dengan inputan pola B, seperti pada gambar tabel berikut.
Contoh pengujian berikutnya yaitu mengenali pola C 10, 10, 00 dianggap citra pola A yang mengalami distorsi. Aktivasi node 1-6 menghasilkan 2-4, 2-4, 4-4, maka output 10, 10, 10. Mengenali pola D 0, 101 dianggap citra pola B yang mengalami distorsi. Bagaimana dengan pola D? Misalkan, terdapat citra dengan pola C 10, 10, 00 dan D 000 101. Berikutnya, cocokkan pola C sampai D dengan pola A sampai B menggunakan algoritma Hopfield. Apakah sistem jaringan syaraf tiruan dapat mengenali pola C dan D? Algoritma dengan asynchronous update. Yang pertama mengenali pola E, yaitu 10, 1101. Kedua, aktivasi node 1-6 diperoleh, yaitu -2, 0, -2, -2, 0, -2 dengan output 010, 010, bukan A atau B. Solusi dengan asynchronous update. Berikut adalah gambar tabel aplikasi pada vektor pola E, di mana pola E dikenali oleh JST sebagai pola B. Kesimpulannya, jaringan Hopfield dikatakan sampai pada batas maksimum atau berhasil mengenali pola ketika sebuah pola tertentu stabil dipanggil berulang kali. Batas iterasi biasanya cukup 1 kali siklus setelah pola tertentu dipanggil secara stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.